Indonesia. Beberapa waktu lalu kita mengadakan kegiatan dan alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali di webinar pendidikan Nurul Sintang. Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita memiliki Sri Kandi yang luar biasa ini dari Kabupaten Sintang. Beliau adalah Bu Julia Roli Senang Banurea. Beliau Duta Sains P4TK IPA. Ini sangat luar biasa, Duta Sains. Ini beliau sehari-hari bertugas di SDN 24 Temyang Kapuas Sepauk. Wah, ini luar biasa. Nah, beliau ini bagian dari diseminasi daring model pembelajaran Radek Konsentrasi Engineering. Tentu ini suatu ilmu yang sangat luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Jadi tentunya kita akan Bu Julia akan mengeksplor lebih jauh apa itu Radek, kemudian yang berorientasi engineering itu bagaimana. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan kita pada malam hari ini, agar berjalan lancar dan mendapatkan hasil dan manfaat bagi dunia pendidikan Nurul Sintang, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, seperti biasa nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan Bapak Ibu tulis di fitur chatting pada tampilan Bapak Ibu. Jadi nanti moderator akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Jadi sekali lagi silakan untuk kalau ada yang bertanya silakan pada fitur chatting. Dan seperti biasa bahwa tata tertib di webinar ini adalah selain pembicara dan moderator untuk mematikan kamera dan mic-nya. Karena itu sebelumnya mungkin Pak Nur ada yang disampaikan? Dek Pi, sini dulu. Halo Pak Nur, ada yang disampaikan? Ya, halo Pak, boleh Pak? Pi, Nah, silakan Pak. Oke, baik. sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali secara daring dalam kegiatan rutin ya, webinar pendidikan Sintang yang sudah keberapa ini saya pun lupa ya, semenjak awal dari diberlakukannya masa darurat COVID sampai sekarang. Alhamdulillah kita dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang alhamdulillah rutin ya melaksanakan webinar setiap minggunya, dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, untuk mungkin ini minggu depan sudah mulai kita masuk ke tahun ajaran baru. Tidak tahu nanti apakah tatap muka ataupun tidak. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu guru tetap sehat dan dapat melakukan pembelajaran walaupun daring dilaksanakan tetap lancar Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini kita dapat belajar kembali ya bersama Bu Julia mengenai pembelajaran Radek ya, berorientasi engineering. Nah, kesannya ini terlihat seperti sains, tapi ya memang dari Duta Sains P4TK P4TK IPA. Mudah-mudahan walaupun ini pembelajarannya mungkin ya dari aliran sains, tapi ya dari sosial juga paling tidak nanti bisa menyesuaikan nanti ya hal-hal yang bisa diserap dari model pembelajaran Radek ini. Nah, kepanjangan dari Radek ini saya pun agak lupa, nanti bisa Bapak Ibu menjelaskan, mendengarkan penjelasan langsung dari Bu Julia. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya, selama liburan semester ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman guru, khususnya di Kabupaten Sintang ini banyak sekali, mulai dari diklat daring yang diselenggarakan oleh IGI sendiri maupun yang diselenggarakan Kemendikbud, dan bahkan yang kemarin ini yang full benar-benar 1 bulan itu adalah rangkaian kegiatan dari TOT dari Microsoft Education Indonesia ya, dari tahapan TOT-nya sampai diseminasinya. Dan alhamdulillah untuk di Kalbar ini kurang lebih hampir 1000 lebih
pesertanya, dan itu sangat bagus sekali bagi pendidikan kita ya, untuk mempersiapkan khususnya dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin itu tidak terlalu lama saya akan sampaikan di sambutan ini. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru semuanya telah meluangkan waktu untuk hadir ya dalam kegiatan webinar pendidikan Sintang ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dan kedepannya terus memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Ahmad Satim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Nur, terima kasih Pak Nur. Walaupun dalam kondisi yang kurang fit, dan kami berharap Pak Nur cepat pulih kembali dan kita kembali hajar untuk kegiatan-kegiatan IGI selanjutnya. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lama, kami persilakan kepada Bu Julia untuk memaparkan materi berkenaan dengan diseminasi daring model pembelajaran Radek berorientasi engineering. Silakan Bu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Bu, jelas suaranya Bu. Sudah jelas Pak? Sudah Bu, lanjut Bu. Oke. Terima kasih telah bergabung dalam webinar kali ini. Saya berharap semoga dalam keadaan sehat semua ya Bapak Ibu. Jelaskah Bapak Ibu suara saya? Jelas Bu, jelas Bu. Oke, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa melaksanakan webinar ini. Karena sebelumnya juga kita telah laksanakan dan masih tetap berlanjut. Sebelumnya saya berterima kasih kepada P4 TK IPA Bandung yang telah memberikan saya tugas untuk mendiseminasikan hasil dari diklat yang 3 minggu telah kita laksanakan secara daring. Sebelumnya perkenalkan saya Julia, saat ini saya bertugas di SD Negeri 24 Temiang Kapuas, Kecamatan Sepau. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa saya hanya ingin men-sharingkan atau mengimbaskan apa ilmu yang saya dapat. Jadi saya tidak menggurui di sini ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari IGI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang telah mendukung webinar ini. Next, Pak, bisa slide berikutnya? Oke, baiklah, Bapak Ibu, sebenarnya materi di dalam diseminasi ini cukup banyak. Kita belajarnya itu sampai 3 minggu. Lalu kita diberikan kesempatan untuk mendiseminasi, kemudian saya membuatnya itu ke dalam PowerPoint. Nanti di akhir kita webinar ini, nanti saya akan men-sharekan materi yang telah saya peroleh dari P4 TK IPA. Baik Bapak Ibu, program ini adalah program yang dirancang oleh P4 TK IPA. P4 TK IPA itu adalah Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi mereka Bapak Ibu memiliki 3 program saat ini. Yang pertama itu di Damba, yaitu diklat daring masif dan terbuka. Itulah diklat yang telah saya ikuti selama 3 minggu dengan proses dan ada syarat tertentu yang harus kita ikuti, maka kita terpilih. Kemudian ada The Microscope. Jadi ini adalah program dari P4 TK IPA untuk hal-hal yang berkenaan dengan laboratorium IPA. Kemudian yang ketiga itu adalah modis pisan atau ini merupakan mobil pintar Bapak Ibu. Jadi dia biasa ini nanti mobilnya datang ke sekolah-sekolah, terus mengadakan demonstrasi sains dan juga belajar tentang IPA dengan murid-murid dan guru yang ada di sekolah yang dituju.
Kemudian Bapak Ibu, untuk model pembelajaran Radek ini, saya mendapatkan diklat itu langsung dari pengembangnya Bapak Ibu. Jadi model Radek ini adalah asli buatan Indonesia. Artinya penemu dan penelitinya itu adalah Pak Wahyu Supandi. Dan yang mengembangkannya saat ini adalah Pak Khairon. Pak Khairon inilah yang kemarin itu sampai saat ini menjadi fasilitator dan dosen pengampu, seperti itu. Kemudian mereka mentransfer ilmu yang mereka miliki, sehingga saat ini kita juga diharapkan bisa mengimbaskan ilmu yang mereka miliki, Bapak Ibu. Next, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat materi ini, kita masuk ke materi tentang, awalnya ini Bapak Ibu, saat kita diklat yang diajarkan pertama kali adalah tentang merdeka belajar. Jadi di sini disinggung mengenai apa sebenarnya yang diperlukan, kecakapan apa, keterampilan apa di abad 21 ini, atau pada era 4.0 ini. Kita ketahui di mana bahwa era revolusi industri 4.0 ini segala sesuatunya itu sudah digambarkan dengan artificial intelligence, ada Internet of Things, dan juga ragam digital ya Ibu, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat di sini ada saya rangkum bahwa abad 21 itu selalu yang terpikirkan itu adalah informasi dan komunikasi itu di mana saja dan kapan saja bisa ya Bapak Ibu. Kemudian secara komputasi, otomatisasi dan komunikasi. Artinya sekarang itu semua sudah serba canggih. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke model pembelajaran Radek ini, karena kan di Sintang itu kan kita didominasi oleh daerah terpencil. Jadi kita belajar gitu Bapak Ibu, tidak dipaksakan. Saya kan memberi gambaran aja, nanti Bapak Ibu yang memutuskan gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian Bapak Ibu, untuk menghadapi abad 21 yang sangat cepat ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus dipenuhi dengan keterampilan yang bisa menunjang profesi kita gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dengan murid kita gitu ya Bapak Ibu. Dan ini ada beberapa keterampilan yang saya rangkum, yaitu keterampilan belajar dan inovasi. Itu seperti bagaimana kita berkomunikasi dengan anak didik juga nanti ya Bapak Ibu. Kemudian keterampilan hidup dan karir. Dan di sini Bapak Ibu, mereka itu membuat model pembelajaran ini jangan lagi hanya secara teoritis, tetapi nantinya itu ketika dia tamat sekolah, bisalah diterapkannya ilmu yang didapatnya di sekolah ke lapangan gitu. Jadi sinkron antara teori, konsep yang sebelumnya, kemudian dia belajar mencipta, kemudian ketika di lapangan dia bisa merealisasikannya Bapak Ibu. Ini ada lagi ya keterampilan informasi media yang seperti kita lakukan saat ini ya Bapak Ibu, menggunakan webinar dan alat-alat yang berbau teknologi gitu. Kemudian lanjut, ini Bapak Ibu, pedagogi abad 21. Berarti pengajaran kita terhadap anak-anak itu tidak lagi yang seperti dulu yang saya alami ya Bapak Ibu. Apalagi kalau dia pelajaran yang berbau teori itu kan, maaf Bapak Ibu, kadang saya mengantuk karena cerita begitu ya, seperti pelajaran-pelajaran tertentu gitu. Jadi diharapkan itu pada pedagogi abad 21 ini, inilah beberapa pedagogi yang bisa kita terapkan. Seperti ini, pembelajaran berbasis proyek sampai eksperimental. Sebelumnya Bapak Ibu, jika ada yang pernah latihan dengan saya sewaktu di Sintang, kan kita pernah belajar itu mengenai
model pembelajaran inquiry. Berarti di situ juga sebenarnya walaupun realisasi di lapangan belum semua teraplikasi gitu, tapi saya percaya sedikit demi sedikit pasti kita bisa berubah gitu Bapak Ibu. Kemudian peran guru di abad 21 ini Bapak Ibu. Ini saya sengaja membuat gambar seperti ini Ibu, Bapak. Karena saya merasa saya sangat mengalami hal ini gitu loh. Kita diharapkan punya peran itu biar sadar berkomunikasi, berkolaborasi dengan satu sama lain. Jadi jangan sampai ada guru yang tertinggal. Kalaupun teman kita terkadang kan ada rekan, maaf ya Bapak Ibu, kadang kalau kita ajak juga untuk berkarir, dalam arti berkarir di sini itu ajak belajar, ajak bagaimana yang hal-hal berbau menimba ilmu, kadang itu kan ada yang mungkin nggak punya waktu atau segala macam gitu kan. Kita ingatkan saja gitu Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan dari pemerintah, dan sewaktu saya short course yang di luar negeri kemarin, itu dinyatakan bahwa rangkul, cobalah bekerja sama gitu. Terkadang memang agak sulit, tapi lama-lama kalau dibiasakan kerjasama dari awal, pasti bisa. Karena Bapak Ibu sebelumnya kan pernah saya jelaskan sewaktu di Sintang, dan sebelumnya itu kita masuk potret tentang pendidikan di negara Jepang, itu dinyatakan bahwa hal yang pertama kali diajarkan di pendidikan dasar di Jepang itu adalah kerjasama gitu. Saya juga jelaskan kalau tidak ada rankingan, tidak ada persaingan gitu. Di dalam kelas itu nggak ada, dia ujian naik kelas itu bukan menentukan ranking gitu, ya udah naik kelas gitu. Jadi tidak ada saling maaf kata, menjatuhkan. Jadi yang paling penting saat di pendidikan dasar itu, di sana itu adalah kolaborasi, bekerja sama. Teman yang agak jauh atau terbelakang itu kita tarik sama-sama Bapak Ibu, kita ingatkan, gitu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian ini juga dengan siswa juga, tadi siang juga saya baru ikut seminar juga, webinar juga ke Bandung ya Bapak Ibu, bahwa katanya tuh kalau ngajar siswa tuh ya layaklah seperti anak kandung gitu ya Bapak Ibu. Tidak serta-merta tuh ya hanya tugas, hanya sebagian, ya udah kejar RPP katanya, jangan seperti itu katanya. Ya saya hanya nyampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian ini peran guru juga bisa mendukung belajar siswa secara mandiri, dan kita harus berusaha membuat siswa itu bisa belajar mandiri. Bisa tidak, kalau contohnya kan anak SD Bapak Ibu, kalau kita biarkan pulang sekolah pada main aja. Kita diharapkan di sini, di peran guru di abad 21 ini, bagaimana siswa itu ketika pulang dari sekolah itu adalah niatnya belajar, kira-kira gitu Bapak Ibu. Kemudian kita juga dituntut untuk menyesuaikan gaya mengajar kita dengan kebutuhan siswa itu, karena 30 siswa di dalam kelas, 30 juga karakter yang mereka miliki. Jadi seperti penyampaian Prof. D yang tadi itu, jangan hanya sekilas gitu Bapak Ibu. Hanya menyelesaikan RPP, hanya kayak seperti kewajiban semata aja, tapi mengajarlah mulai dari hati, seperti itu disampaikan ya Bapak Ibu. Lanjut lagi, Bapak Ibu, kita langsung masuklah ke model pembelajaran RADE, berorientasi engineering. Jadi sebelum masuk ke RADE ini kan Bapak Ibu kalau kita panjangkan ini singkatan ya Bapak Ibu dari bahasa Inggris. R itu menyatakan dia read, membaca, A itu answer, menjawab, D itu discuss, mendiskusikan, kemudian explain itu menjelaskan, kemudian C-nya itu create, menciptakan. Jadi di create inilah nanti Bapak Ibu muncul engineering-nya. Apa itu nanti saya jelaskan, tetapi kita sekarang sebelum masuk ke RADE, kita belajar dulu model gitu. Jadi kita merefresh pengetahuan yang lalu, apa sebenarnya model pembelajaran.
Jadi kalau model pembelajaran itu, kan Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu udah lebih paham juga kan. Kalau model pembelajaran pasti dia selalu dikaitkan dengan sintaks. Sintaks itu adalah urutan yang harus kita laksanakan agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Contohnya, kita mau menggunakan model inquiry, berarti kita harus menggunakan tahapan sains, dari mulai mencari dan merumuskan masalah, observasi, hipotesis, pengumpulan data, eksperimen, sampai pengambilan kesimpulan. Jadi model itu ada sintaksnya. Begitu juga dengan RADE ini. Ada sintaksnya dari mulai read, answer, di pra pembelajaran. Nanti saya jelaskan. Kemudian pendekatan, Bapak Ibu. Jadi kan kadang agak susah kita bedakan metode mana gitu ya. Kalau dia pendekatan itu, dia lebih kepada filosofi atau sudut pandang mana kita buat suatu materi. Contoh kan, pendekatan STEM. Berarti kita memandang dia itu, sudut pandangnya itu, materi itu kemana. Contoh kan, STEM tadi. Kalau membuat jembatan, berarti kalau dia terkait dengan matematika, mungkin itu berapa sih lebarnya, berapa secara matematis lebar panjang dari tiang-tiang membuat jembatan, gitu Bapak Ibu. Kemudian teknologinya, secara teknologi apa sih yang dibuat untuk proses membuat jembatan, apa sih teknologinya, gitu Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, metode. Metode itu mengimplementasikan rencana yang telah disusun. Contohnya itu metode ceramah, demonstrasi, simulasi juga ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi laboratorium, pengalaman lapangan. Kemudian ini strategi. Strategi itu bisa terbentuk ketika dikerjakan oleh guru dan siswa. Contohnya strategi penyelidikan, read loudly atau baca dengan keras. Jadi itu strateginya Bapak Ibu. Kemudian teknik. Itu metode secara lebih spesifik. Kemudian kita masuk ke taktik. Taktik ini macam mana ya Bapak Ibu? Gaya. Gaya atau cara seseorang menyampaikan. Contoh diskusi terpimpin gitu. Saya hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu. Jadi RADE ini termasuk dalam model pembelajaran gitu Bapak Ibu. Karena ada sintaksnya gitu. Ada urutannya dari mulai membaca atau hal yang berkaitan dengan literasi Bapak Ibu. Kemudian seperti ini Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan dengan siswa saya. Waktu itu saya pernah tugas di Sungai Seria ya Bapak Ibu. Dengan anak-anak saya menggunakan model pembelajaran inquiry. Jadi saya di awal saya tidak kasih tahu mau belajar apa, tetapi saya gambarin makanan-makanan, hewan-hewan. Nanti mereka yang mengkonstruk pikirannya sendiri, apa ya maksud Bu Julia gitu. Ternyata lama-lama mereka ngerti Bapak Ibu, bahwa hari itu kita belajar mengenai makhluk hidup, bahwa makhluk hidup itu dengan ciri-cirinya kalau tidak makan itu bisa mati, gitu Bapak Ibu. Ini dia contohnya model yang saya lakukan kemarin gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa RADE ini muncul berorientasi engineering Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, banyak model pembelajaran yang sudah diciptakan oleh ahli luar negeri Bapak Ibu. Tetapi tidak sesuai ketika diterapkan di Indonesia. Karena itulah muncul ide dari Pak Wahyu itu untuk membuat RADE ini gitu Bapak Ibu. Jadi dia menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Setelah saya membaca mengenai teori dan konsep dari RADE ini, bahwa kan memang tingkat literasi di Indonesia itu sangat rendah Bapak Ibu. Karena itulah pertama kali di RADE itu muncul kata literasi read, membaca. Membaca tetapi memahami makna dari apa yang dibaca gitu. Tidak hanya sekedar baca Bapak Ibu. Karena itulah nanti guru diajari untuk membentuk namanya pertanyaan pra pembelajaran gitu Bapak Ibu. Jadi dia melihat bahwa realita di lapangan diajari pun contohnya model pembelajaran yang A, B, C gitu.
tetap aja masih didominasi ceramah. Akhirnya dia buatlah model pembelajaran Rade ini, Bapak Ibu. Ini ada menurut Cox ini, Bapak Ibu, tahun 2014. Apa sih penyebabnya gitu. Guru tuh cenderung katanya Bapak Ibu mengajar dengan cara-cara bagaimana dulu dia diajar. Ujian cenderung menekankan kognitif. Artinya dia yang berbau ya pengetahuan aja gitu Bapak Ibu. Sementara yang berkreasi kayak seperti itu masih kurang gitu ya. Kemudian kurangnya kompetensi guru dalam menjalankan peran. Oke, kemudian kita masuk ke sintaksnya Bapak Ibu. Inilah sintaksnya Bapak Ibu. Ada 5 dia, dari mulai read, tahap membaca, kemudian tahap menjawab. Ternyata Bapak Ibu, tahap membaca dan answer itu tidak dilaksanakan di kelas. Itu dilaksanakan di luar kelas. Contohnya, hari ini saya kasih pra pembelajaran sama siswa. Contohnya kan tentang ekosistem. Nanti saya arahkan, saya buat pertanyaan tentang ekosistem, apa yang mereka ketahui gitu. Nanti setelah itu tahap membacanya di rumah, bisa dibantu orang tua. Tetapi sebaiknya pertanyaan itu dan teks maunya itu dibaca mereka dulu, biar mereka itu mengerti apa yang mereka bisa jawab gitu. Setelah itu mereka menjawab. Nanti disediakan seperti worksheet. Jadi tahap membaca dan menjawab itu tidak dilaksanakan di sekolah. Itulah dikatakan muncul nanti pertanyaan pra pembelajaran. Kemudian tahap diskusi itulah dilaksanakan di sekolah. Kemudian dipublishkan atau dijelaskan, diexplainkan kepada teman-temannya. Kemudian setelah selesai rangkaian itu, barulah tahap mengkreasi. Mengkreasi ini Bapak Ibu, disinilah muncul tahap engineering atau ada engineering design proses gitu ya. Artinya ada proses desain, merancang. Tidak selamanya harus dalam bentuk produk Bapak Ibu atau prototipe. Bisa juga dalam bentuk portofolio ya Bapak Ibu. Contohnya kan kalau kita membuat robot, contohnya kan nanti di KD-nya itu membuat robot, otomatis kan ada produk dia berupa robot dari proses engineering-nya kan. Kemudian kalau dia contoh disuruh nih membuat puisi gitu kan, ada juga proses engineering di situ Bapak Ibu. Itu dia dalam bentuk portofolio gitu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, kita ke landasan pengembangan Rade. Ini Bapak Ibu, semua rata-rata kalau kita lihat ini gambar Bapak Ibu, landasan pengembangan Radek. Yang pertama kali saat diklat pertama kali, saya sangat tertarik Bapak Ibu. Sebenarnya kan ada hampir 40-an dari semuanya yang bisa kita pilih gitu kelas-kelasnya. Jadi saya waktu itu pilih Radek karena ada literasi Bapak Ibu. Karena yang saya hadapi di pedalaman agak susah dia mengajarkan bagaimana sih literasi yang baik gitu Bapak Ibu. Makanya landasan pengembangan Radek ini yang pertama itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Terus sumber belajar mudah diperoleh. Kenapa ini dijadikan Radek ini model pembelajaran oleh Pak Wahyu gitu? Karena kan udah mudah didapatkan buku, baca internet juga udah bisa gitu Bapak Ibu. Kemudian menurut teori konstruktivisme, yaitu Bapak Ibu cara bersosial. Kalau dengan bersosial lah maka tingkat pengetahuan anak-anak juga itu berkembang gitu. Kemudian membaca merupakan keterampilan dan itu menjadi suatu kebutuhan gitu Bapak Ibu. Seperti waktu pelatihan di sana Bapak Ibu kan waktu di Sintang waktu itu 3 hari saya pernah jelaskan juga sewaktu kita di dalam kereta api dengan orang Jepang, saya agak malu gitu Bapak Ibu kan, nggak pede gitu membaca karena biasanya tuh dalam rumah sekali-sekali aja atau di luar hotel gitu. Karena kan sewaktu kita masuk ke dalam tuh nenek-nenek juga baca koran,
Anak-anak juga, anak-anak SD tuh baca tebal-tebal bukunya Bapak Ibu. Karena itulah saya sangat tertarik dengan model Rade ini yang ada literasinya Bapak Ibu. Jadi seperti di Jepang itu saya juga terkejut waktu itu bahwa tidak ada yang buta aksara di situ Bapak Ibu. 100% kata senseinya sewaktu itu. Makanya membaca itu merupakan suatu kebutuhan gitu. Bahkan sewaktu kita mau ke Jepang itu mereka nyuruh pokoknya nanti kalau udah di train, udah di subway gitu kan, kita itu harus tenang gitu loh. Baca aja gitu. Iya memang Bapak Ibu dari ujung ke ujung kita lihat rata-rata baca mereka. Nggak ada yang maaf Ibu berisik gitu, tidak ada. Bahkan minum juga ada aturannya ya Bapak Ibu, saya jelaskan kemarin. Oke, kemudian ini Bapak Ibu. Kita masuk ke inti dari pembelajaran engineering. Saya udah gambarkan sedikit tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Ada kita lihat gambar di situ dari jembatan yang dibuat gitu loh. Sebenarnya anak-anak itu Bapak Ibu, kalau pintar kita mengarahkannya untuk membuat sesuatu, pasti lahir ide-ide kreatif. Seperti saya menggunakan model inquiry yang kemarin, saya hanya pengen belajar gerak. Tapi saya nggak sebut mau belajar gerak. Saya hanya buat mobil-mobilan, terus mereka ikut-ikut. Apalah yang bisa kira-kira kita pakai gitu. Main-mainan anak-anak, terus mereka buat yang aneh-aneh, baling-baling segala macam. Ternyata banyak ide kreativitas gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang kita masuk ke inti dari pembelajaran engineering. Jadi engineering ini dalam Rade Bapak Ibu muncul di tahap kripnya, di tahap akhir. Tapi disinilah kompleksitasnya. Karena nanti kita juga ada asesmen di sini ya Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran engineering ini Bapak Ibu membantu anak-anak memahami dunia buatan manusia di sekitar mereka. Jadi nggak lagi kayak selama ini kan teori-teori, nggak ngerti. Jadi timpang gitu ketika mereka keluar dari sekolah, nggak tahu apa mau dibuat. Tapi kalau Radeng ini Bapak Ibu, diharuskan dia. Setidaknya kalaupun tidak ada dia produk dalam bentuk prototipe gitu ya kan, dalam portofolio juga bisa, ada yang dihasilkan gitu. Kemudian Bapak Ibu, awalnya saya berpikir kan Bapak Ibu, otomatis karena saya itu adalah maaf ya Bapak Ibu, yang mengemban tugas untuk hal-hal yang mengenai IPA. Ternyata saya tanya Rade ini Bapak Ibu, Rade berorientasi engineering. Ini ternyata bisa digunakan untuk materi atau pelajaran lain gitu Bapak Ibu. Jadi saya tanya sama dosennya, Pak, bukankah engineering itu lebih identik dengan pendekatan STEM gitu? Tidak selalu Bu katanya, karena yang paling penting di engineering itu adalah engineering desain prosesnya, ada teknisnya dia berkreasi, mendesain gitu. Jadi contohnya lah, saya buat kemarin contoh Bapak Ibu. Contohnya nih Pak, membuat pantun jenaka. Terus siswanya bisa, dia udah berengineering Kak, udah katanya. Sudah ada hasil dia. Berarti bisa ya, tidak hanya di IPA, iya di sosial juga. Bahkan ketika anak kamu menggambar, anak kamu membuat kriya, seni kriya, itu juga sudah termasuk engineering design proses katanya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di IPA gitu Bapak Ibu. Oke, ini dia Bapak Ibu, ada proses desain engineering, ada siklusnya ya Bapak Ibu, seperti kita melakukan tahapan sains, ini juga ada untuk engineering. Ada mulai dia bertanya, atau menjelaskan, atau mengidentifikasi kendala masalah yang ada. Kita disuruh bayangkan, pikirkan ide yang terbaik atau solusi apa kira-kira nanti dari masalah itu. Nanti ada saya buat contoh nih Bapak Ibu, kemudian perencanaan, diikuti dengan rencana dan uji ini ya Bapak Ibu. Kemudian meredesain, nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu. Inilah dia Bapak Ibu, kalau proses engineering design ada dalam step-step ini. Seperti yang kata-kata yang di depan ini Bapak Ibu, A sampai E itulah kalimat sederhananya dari sini gitu Bapak Ibu.
Ini maaf ya Bapak Ibu, enggak saya translate ya Bapak Ibu. Ini dia tahap-tahapan dari proses desain ya Bapak Ibu. Dari mulai kita identifikasi masalahnya, kemudian research the need and the problem, melakukan penelitian gitu ya kan, kemudian mengembangkan solusi-solusi yang muncul keluar gitu. Nah, itu penjelasan yang sebelumnya Bapak Ibu di awal. Kemudian kita memilih solusi yang terbaik, kemudian konstruk, membangun prototipenya, bisa dalam bentuk produk ya Bapak Ibu, kemudian kita tes, kemudian kita evaluasi gitu. Kemudian communicate the solution, memberikan kita di sini mengkomunikasikan. Atau kalau di dalam nanti CRIT itu Bapak Ibu, anak mengeksplain gitu. Kemudian meredesain jika memang ada yang perlu diperbaiki kembali Bapak Ibu. Kayak gitu dia siklusnya. Kemudian ini sama ya Bapak Ibu yang saya bilang tadi, di CRIT lah muncul dia. Nanti ada kita permasalahan yang saya angkat, tapi agak belakang ya Bapak Ibu. Sebelumnya langsung dulu ke belakang ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Biar langsung, ini dia Bapak Ibu. Kita langsung ke belakang saja ya Bapak Ibu, biar langsung ke contoh. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu, biar kita lebih paham. Ini dia Bapak Ibu. Kita cari dulu identifikasi apa masalahnya. Jadi masalahnya yang saya ambil dari Bapak fasilitator itu adalah tidak terdapat sambungan saluran listrik. Ibu memerlukan peralatan untuk memanaskan makanan tanpa menggunakan kayu. Jadi itulah masalahnya Bapak Ibu. Nggak ada saluran listrik. Lalu mikir-mikir, apa ini saya membuatnya dalam kalimat sederhana ya Bapak Ibu. Jadi inilah masalahnya. Masalahnya itu nggak ada sambungan listrik. Padahal ibu mau masak gitulah, memanaskan makanan, tapi nggak menggunakan kayu gitu. Kemudian, setelah identifikasi masalah, kita belajar mengenai spesifikasinya gitu. Bahan dan alat apalah yang ada di lingkungan sekitar gitu. Pasti anak-anak itu mikir apa ya yang bisa dipakai biar bisa memasak atau manasin sementara listrik nggak ada gitu. Ini diskusilah mereka Bapak Ibu, diskusi hasil observasi. Apalah bahan-bahan atau gimana sih di daerah mereka akan ketersediaan bahan gitu. Jadi menguji bahannya juga. Kemudian ada di sini eksplorasi potensi solusi yang ada, apa kira-kira ya pilihan-pilihannya gitu Bapak Ibu. Kemudian desain, memilih salah satu idenya. Jadi kalau anak-anak itu kan Bapak Ibu, apa ya kalau udah nggak listrik apa? Bisa nanti muncul banyak hal-hal yang mereka ingin nyatakan gitu Bapak Ibu. Kemudian dalam desain ini juga mereka menggambarkannya juga. Apalah nanti alat-alat yang digunakan agar bisa memanaskan tanpa pakai listrik gitu loh. Dan nggak pakai kayu juga gitu Bapak Ibu. Diskusikanlah bagaimana akan diaplikasikan. Kemudian ada juga Bapak Ibu, ini yang terakhir mengeksplorasi potensi masalah yang akan timbul. Jadi bisa aja Bapak Ibu kan setelah dibuat bahannya itu ternyata tidak sesuai, bisa nggak jadi masak gitu Bapak Ibu. Kemudian siswa mempresentasikannya nanti, di-share lah dia Bapak Ibu. Didiskusikan apa hasilnya gitu. Apa yang enggak gitu. Bentar ya Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi hasil dari kreasi anak-anak SD ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, itulah tadi hasil karya dari anak SD ya Bapak Ibu. Setelah penemuan masalah gitu, sampai diselesaikan mereka menggunakan barang-barang bekas Bapak Ibu. Dan ternyata bisa ya Bapak Ibu, menteganya akhirnya meleleh dia Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke depan. Yang tadi saya jelaskan itu sedikit, itu adalah proses engineering design ya Bapak Ibu. Bagaimana mereka bisa menciptakan open surya tadi Bapak Ibu. Nah, ya Bapak Ibu, ini tadi itu ya, dari mulai step pertama, diidentifikasi dulu masalahnya sampai yang di terakhir. Kalau memang dia masih perlu diperbaiki, nanti kita redesign lah dia Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang paling penting dalam create itu Bapak Ibu, originalitasnya gitu. Dan kemudian kreativitas yang muncul gitu Bapak Ibu. Ini ada beberapa ide-ide juga yang saya rangkum Bapak Ibu. Itu saya juga bagaimana ya, agak terkejut melihat ternyata itu seperti tempat tisu Bapak Ibu. Sangat kreatif yang membuatnya Bapak Ibu. Hasil dari kreasi atau create gitu Bapak Ibu. Kemudian itu ada yang kedua itu Bapak Ibu mengenai itu tidak jelas sebenarnya di sini Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak lihat tuh ada matahari, proses yang terjadi di apa namanya itu evaporasi, penguapan dijelaskan di situ. Dan ini juga sangat unik ya Bapak Ibu. Dibuatnya ini dalam bentuk kapas-kapas juga mewakili crepe itu Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu, super ide kreatif. Ini juga hasil dari crepe Bapak Ibu. Julius Caesar sangat terkenal ya Bapak Ibu. Tapi dengan adanya membiasakan kreasi-kreasi engineering Bapak Ibu, maka muncullah hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Bisa dibuat menjadi tempat pensil Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu yang kedua ini bisa menjadi laci itu bisa dibuat dari menjadi tempat cas gitu. Itu lagi biasanya seperti di Jepang Bapak Ibu kan pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya bahwa waktu kita datang di sana bingung gitu. Kenapa rumah-rumah di sana itu kecil-kecil gitu. Dia kayak kamar kapsul gitu. Banyaklah yang kecil-kecil. Sementara Bapak Ibu bangunan-bangunan sekolah itu besar gitu. Jadi sangat menginspirasi memang di Jepang saya lihat Bapak Ibu. Walaupun kecil-kecil atau ruangannya sempit, tapi semua itu dibudidayakan gitu Bapak Ibu. Seperti gambar yang di samping nih Bapak Ibu. Samping kanan ya Bapak Ibu. Jadi gitu juga di sana gitu. Itulah salah satu keunggulan pendidikan di sana. Yang kemarin waktu saya jelaskan di webinar yang lewat dan juga waktu yang luring dia di Sintang ya Bapak Ibu, bahwa mereka itu sangat bahagia jika gedung-gedung sekolah yang tinggi. Jadi kalau rumah biasa-biasa aja kecil tuh nggak masalah dengan mereka. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, rumah mereka tuh kecil, bahkan ada yang tinggal di kamar kapsul tuh ya udah di situ masaknya di situ. Makannya di situ, tidur terus dilipat aja gitu Bapak Ibu ya.
Kemudian itu intermezzo ya Bapak Ibu. Ini lagi hasil krit Bapak Ibu. Sangat inovatif Bapak Ibu. Gagangnya ada dibuat. Itu adalah kreasi dari krit Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu bisa menggunakan benda-benda yang bekas lagi Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu saya juga jadi teringat ini mengenai ada pendekatan STEM yang dilakukan oleh teman kita, rekan guru dari Jogja Ibu, dari Jogja. Jadi Ibu itu Bapak Ibu pernah dikirim ke NASA Amerika Serikat karena bisa dia mengajak siswa-siswanya itu menggunakan barang-barang bekas Bapak Ibu. Saya lihat seperti garpu nih Bapak Ibu. Bisa aja sebenarnya yang nggak digunakan tapi digunakan. Gitulah yang dilakukan Ibu tuh. Dia menggunakan seperti pipet-pipet, sedotan bekas tapi dibuat jadi jembatan hidrolik gitu Bapak Ibu. Dia YouTube kan gitu. Terus ternyata NASA itu Amerika tuh tertarik dengan dia sampai Ibu itu dipanggil ke sana ya Bapak Ibu. Itu cerita singkat aja Bapak Ibu. Ini dari hasil krit Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau nanti udah selesai pandemi ini Bapak Ibu bisa kita laksanakan. Tapi saya tanya dosen saya, bisa nggak Pak dalam masa pandemi dilaksanakan? Boleh, tetapi diusahakan yang ada sinyalnya. Dari mana dipakai Pak? Apa yang dipakai? Saya bilang. Nanti kan ada WhatsApp grup yang calling-calling. Katanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tahapnya itu radek dan read and answer-nya itu dilaksanakan di rumah Bapak Ibu. Inilah dia sintaks radeknya Bapak Ibu. Peserta didik membaca buku. Jadi kita nanti belajar juga Bapak Ibu. Membuat pertanyaan pra pembelajaran. Ada juga nanti LKPD-nya. Jadi LKPD itu udah berisi sintaks radek ini. Jadi guru bisa mengkolaborasi pertanyaan dari dia sendiri dan juga dari LKPD gitu. Biarkan nanti siswa di rumah membacanya dan bisa menjawab gitu. Jadi yang paling utama di sini Bapak Ibu literasi, memahami bacaan itu dia. Jadi katanya kalau dari SD kecil udah dibiasakan berliterasi, maka lama-lama dia akan tumbuh satu pemahaman konsep untuk membuat kreasi gitu, Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau kita mau membuat pertanyaan nanti Bapak Ibu, pra pembelajaran, pasti Bapak Ibu sudah paham ya kan mengenai lot sampai hot ya Bapak Ibu. Ini tentang penilaian dari mulai yang menggunakan taksonomi Bloom ya Bapak Ibu sampai C6. Kemudian Bapak Ibu nanti kita sesuaikan juga. Jadi pertanyaan pembelajaran ini ada di slide berikutnya. Yang answer ini Bapak Ibu peserta didik menjawab pertanyaan pra pembelajaran. Ini dilakukan secara mandiri di luar jam pelajaran. Jadi rade itu Bapak Ibu bisa jadi tidak sehari diselesaikan dalam sekali pembelajaran gitu Bapak Ibu. Bisa dilanjut. Kemudian nanti apa yang udah dikerjakannya Bapak Ibu itulah didiskusikan kembali. Jadi mengajak siswa juga untuk bisa bekerja sama gitu Bapak Ibu dan sharing gitu. Karena kan terkadang ada ide dari si A bisa, si B bisa gitu. Dikolaborasikan lagi Bapak Ibu seperti membuat open tadi. Pasti ada mungkin mereka, aduh selain kayu bakar bisa nggak dari abu? Bisa nggak dari yang lain kayak gitu Bapak Ibu. Pasti ada aja ide-ide mereka. Kemudian ini nanti di-explain-kan, dijelaskan. Jadi kita juga guru ini Bapak Ibu bisa nanti melakukan penilaian terhadap mereka ya Bapak Ibu. Macam mana peserta didik, contohnya ini ada kita ambil salah satu, peserta didik mana yang masih perlu menyajikan materi gitu. Karena explain itu juga mengundang siswa agar bisa menjelaskan gitu Bapak Ibu. Karena
kita bisa temui juga siswa-siswa yang kadang agak malu, nggak percaya diri di depan kelas, ya gitu Bapak Ibu. Kemudian hasil dari diskusi mereka itu bisa di-explain-kan Bapak Ibu. Inilah dia Bapak Ibu yang kita tadi, akhirnya setelah panjang prosesnya Bapak Ibu dari mulai membaca, menjawab, berdiskusi, dijelaskan, sampailah dihasilkanlah yang seperti ini. Ini kreatif sesuai dengan materi. Karena ini pada saat pembelajaran energi nih ya Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita kerjakan tadi Bapak Ibu di proses yang terakhir, create. Disinilah proses desainnya. Kita invite, kita undang anak-anak itu, kita buat pertanyaan. Terus bila perlu, katanya Bapak Ibu, kita kaitkan apa sih dengan masalah yang udah terjadi, yang kira-kira perlu anak itu tahu, gitu Bapak Ibu. Ini ada paparan solusi, ada juga ini wujudkan solusi hasil curah. Ini Bapak Ibu, gali cipta, kemudian aksi, jadikan, kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian inilah Bapak Ibu, tahap pembelajarannya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa nanti dibaca di sana ya Bapak Ibu. Nanti saya kasih materi di akhir karena sebenarnya materi sangat panjang. Ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Cuma yang paling terakhir kita lihat dulu Bapak Ibu. Undang, menginspirasi peserta. Kita ajak mereka, kita buat pertanyaan yang membuat dia penasaran kayak gitu Bapak Ibu. Biar mau dia belajar, mau membaca gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, pertanyaan pra pembelajaran. Kenapa penting pra pembelajaran itu Bapak Ibu di literasi awal dan answer? Karena ternyata Bapak Ibu ada kemampuan aktual, ada potensial, ada kemampuan dia tanpa kita ajari, udah ngerti anak-anak itu gitu Bapak Ibu. Jadi perlu juga kita pahami, ada memang dia yang nggak tahu pertanyaan itu, maka kita perlu untuk membantu dia gitu Bapak Ibu, membantu dia untuk menjawab gitu. Itulah disebut ini kemampuan aktual, ada kemampuan potensial ya Bapak Ibu. Kemudian ini, memangnya apa gunanya pra pembelajaran itu? Yang pertama itu Bapak Ibu tahu guru. Materi yang mana yang bisa dikerjakan siswa itu, makanya dibuat di awal pertanyaan-pertanyaan gitu Bapak Ibu. Kemudian bisa, contohnya kan kita belajar tentang ekosistem, difokuskan dia ke ekosistem, ditentukan gurunya gitu Bapak Ibu. Kemudian ini hanya saja dalam hal ini bantuan penjelasan diberikan guru. Itu juga ya Bapak Ibu, ada dia siswanya yang tidak menguasai, jadi gurunya bisa fokus di situ gitu Bapak Ibu. Kemudian ini Bapak Ibu low other thinker atau low sampai dengan higher. Jadi pembuatan soal pra pembelajaran itu pertanyaannya pun dia tidak hanya load aja, hanya low other thinker, artinya jangan hanya disuruh menjelaskan, membilang, memperkirakan, tapi lama-lama itu kita usahakanlah menilai, mempertimbangkan, atau C5 ya Bapak Ibu, evaluasi, bisa menyimpulkan, bisa berkreasi, bisa mengatur, bisa mengkode. Jadi dia bertahap dari mulai C1, C2, sampai C6 dalam taksonomi Bloom. Itu maksudnya di sini ya Bapak Ibu. Jadi dibuat seperti ini. Pertanyaan ini pun harus dia setidaknya kalau bisa berkaitan langsunglah dengan kehidupan mereka gitu. Apalah kira-kira isu yang berkembang biar di pandangan guru ini tuh mereka bolehlah tahu gitu Bapak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ini. Inilah contohnya pra pembelajaran Bapak Ibu yang dikerjakan tidak di dalam kelas. Contohnya ini, kita kan mengenai pra pembelajaran tentang ide pemecahan masalah. Jadi inilah pertanyaan yang muncul pertama. Agak panjang ya Bapak Ibu.
Tidak semua halaman rumah terkena sinar matahari sepanjang hari. Ada yang tertutupi gedung. Bagaimana cara pakaian yang dijemur lebih cepat kering, tidak membutuhkan waktu lama terkena sinar matahari gitu. Jadi inilah pemecahan masalah Bapak Ibu. Kita kasih pertanyaannya sama mereka. Biar nanti dia membaca literasi yang berkenaan dengan soal ini. Dijawabnya lah nanti gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu. Contoh. Ini lagi. Contoh pertanyaan pra pembelajaran ide pemecahan masalah. Apakah warna pakaian mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pengarangan pakaian? Jadi kita buat itu biar nanti dia mikir di rumah Bapak Ibu. Nggak usah dulu jelaskan apapun. Buat aja nanti pertanyaan pra pembelajaran biar dia nanti fokus. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga ada dia di pertanyaan yang berorientasi proyek gitu Bapak Ibu. Ini kan dia ini mengenai energi, Bapak Ibu. Coba yang ketiga ini biar singkat. Membuat karya lagu yang berisi pesan menghemat energi. Itu juga ternyata udah termasuk dalam proyek Bapak Ibu. Karena dia sudah bisa mencipta gitu. Awalnya saya tadi di awal mikirnya itu kan, aduh pasti IPA gitu. Ternyata enggak. Membuat karya lagu itu juga udah termasuk mencipta atau mendesain gitu Bapak Ibu. Inilah contoh pembelajaran engineering Bapak Ibu. Ini KD-nya itu konsep perpindahan color ya kan. Ini Bapak Ibu ada proyeknya. Proyeknya mendesain peralatan sederhana yang menggunakan energi matahari. Itulah yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Ini masalahnya apa? Tidak terdapat semua soal industri. Ibu memerlukan peralatan untuk memanaskan tanpa menggunakan kayu bakar. Itulah yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Sampai dia selesai ini dikreasikan. Kemudian Bapak Ibu ada asesmen dalam engineering itu Bapak Ibu. Jadi penilaian ini dilaksanakan oleh observer dari luar. Jadi contohnya saya ngajar nih sama murid nanti di kelas. Observer itu nanti yang menilai apakah saya udah melaksanakan pembelajaran engineering kayak gitu. Jadi ada ini Bapak Ibu nanti saya ada POR SD dan POK SD ini Bapak Ibu, itu nanti kita isi dia seperti ini dalam bentuk kode-kode Bapak Ibu. Coba dilihat ini kan Bapak Ibu, ada kode. Contohnya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menilai apakah dilaksanakan, contohnya kan Bapak Ibu, untuk aktivitas siswa. Jadi ada nanti kolom-kolom Bapak Ibu. Kolom itu contohnya kan ada kolom aktivitas siswa. Jadi kita harus tahu kodenya itu apa. Kodenya M berarti siswa. Kalau siswa lagi mendengar, kita buatlah kodenya M Bapak Ibu. Jadi kalau siswa itu lagi berpikir menyelesaikan masalah, kita buatlah kodenya BM Bapak Ibu. Kemudian ada lagi ini, kalau ada LKPD berarti siswanya lagi mengerjakan LKPD Bapak Ibu. Kemudian untuk gurunya Bapak Ibu, untuk guru juga. Kalau gurunya lagi ngajar Bapak Ibu, observernya nanti nulis MG. Lalu kalau gurunya menulis di papan tulis, itu nanti kita tulis di kolom PPT dalam bentuk toli dia Bapak Ibu. Toli seperti turus gitu Bapak Ibu, berapa kira-kira, berapa kalilah muncul dia melaksanakan itu proses-proses yang di sini tadi berdasarkan kode dalam 2 menit Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu. Ini. Yang ketiga itu Bapak Ibu, keterlibatan siswa Bapak Ibu. Jadi nanti kan kalau
nanti di dalam kolom kita buat K. Nanti saya tunjukkan kolomnya ya Bapak Ibu. Kolom K berarti kecil keterlibatan siswa itu gitu. Berarti tidak ada kedinamisan di dalam pembelajaran itu. Jadi Bapak Ibu, POR SD itu adalah protokol observasi rekayasa sekolah dasar ya Bapak Ibu. Protokol observasi rekayasa sekolah dasar. Jadi ada instrumennya Bapak Ibu, instrumen yang harus kita isi gitu. Tadi kan ada yang pertama aktivitas siswa, kemudian guru, lalu keterlibatan siswa, kemudian yang terakhir ini aktivitas rekayasa. Jadi kalau contohnya siswa mengidentifikasi peran atau pengguna, nanti di kolom IDP kita kasihlah tulis 1 gitu atau tulis 1 gitu Bapak Ibu. Jadi penilaiannya ini kira-kira atau identik dia ini dengan lesson study Bapak Ibu. Kalau di Indonesia dia namanya kan supervisi pendidikan gitu ya Bapak Ibu. Tapi waktu saya di Jepang kemarin itu belajar lesson study, dia lebih cenderung menentukan apakah pembelajaran itu student center learning atau teacher center learning Bapak Ibu. Tapi kalau di sini dia ini ada beberapa komponen yang sama dengan lesson study, tetapi beda tujuannya Bapak Ibu. Kalau ini dia untuk mengetahui apakah si guru tadi sudah melaksanakan pembelajaran engineering Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu. Jadi kita disuruh kemarin mengambil satu video di YouTube. Kemudian yang berbasis STEM ya Bapak Ibu. Jadi setelah itu kami disuruh menganalisis Bapak Ibu. Ini semoga nampak ya Bapak Ibu. Ada ini JWB, berarti siswa lagi menjawab. Ini maaf ya Bapak Ibu nggak nampak. Yang kalau kita perbesar ke sebelah samping, itu adalah menit-menitnya. Menit. Contohnya kan aktivitas siswa nih. Contohnya siswanya lagi menjawab di menit keempat. Maka kita kasih tulis 1 di situ Bapak Ibu. Contohnya gurunya lagi mengajar, MG. Kita isilah MG 1 Bapak Ibu pakai turus. Di dalam rentang 2 menit gitu. Jadi bagaimana cara mengisi protokol observasi rekayasa sekolah dasar ini Bapak Ibu? Caranya itu adalah kita harus pahami semua arti dari kode-kode dulu gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya mengajar gitu ya kan. Apa kodenya? Mengajar itu MG, nanti di MG lah kita isi. Karena kan video kan berjalan gitu ya Bapak Ibu. Beda dia dengan lesson study, itu kan memang semua apa yang kata-kata yang muncul dalam proses pembelajaran itu kan kita analisa satu-satu. Itu dia kalau yang lesson study ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saya kira sampai di situ dulu materinya. Sebenarnya banyak, tetapi inilah dulu yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa menambah ilmu, gitu Bapak Ibu. Karena ini pun udah jam 9 lewat, saya serahkan, kembalikan kepada moderator Bapak Ibu. Ibu pemateri, jadi di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Bu Herlinawati Jamalu. Jadi beliau bertanya, apakah model pembelajaran Radek memiliki kesamaan dengan pendekatan scientific approach dilihat dari tahap-tahap pembelajarannya? Jadi itu dulu Bapak Bu pemateri dari Bu Herlinawati Jamalu, apakah model pembelajaran Radek memiliki kesamaan dengan pendekatan scientific approach? Silakan Bu, dilihat dari tahap-tahap. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Bu, sebelumnya tadi ada saya jelaskan di depan bahwa kalau Radek itu kan Bu, Radek itu adalah model pembelajaran yang ada sintaksnya, ya kan? Dari mulai dia read, answer, discuss, sampai dia create. Kalau scientific itu kan Bu, scientific approach itu kan pendekatan saintifik. Pendekatan dia lebih kemana dia filosofinya. Contoh kan kalau pendekatan saintifik itu kita ambil seperti inquiry lah dulu.
mencari dan merumuskan masalah. Terus ada observasi, ada nanti hipotesa, ada nanti pengambilan kesimpulan gitu, Bu. Jadi kalau dia pendekatan dengan model ada bedanya, Bu, seperti itu. Berbeda dia. Kalau sintaksnya juga kan, Bu, jelas memang beda. Kalau Radek itu kan ada membacanya gitu, sampai mengkreasi. Cuma kan, Bu, kita bisa menggunakan metode pendekatan apa namanya? Kita bisa menggunakan model Radek ini menggunakan pendekatan saintifik, bisa gitu Bapak Ibu. Tapi apakah mereka beda? Beda, Ibu. Kira-kira dapat penjelasan saya Bapak Ibu? Tes? Oke. Oke, kita langsung ke penanya berikutnya aja, Bu ya. Oke, ini dari Bu Dwi Woro Indiani. Beliau bertanya, saya sedang mengikuti tahapan beasiswa pemerintah Jepang, Monkubakoso. Saya ingin menanyakan bagaimana gambaran tentang biaya hidup di negara Jepang. Oh, gitu rupanya. Jadi, Oke, Bu, mengenai biaya hidup di sana memang termasuk tinggi ya Bapak Ibu, sangat tinggi. Jadi waktu kami ke sana, kurs mata uang itu 1 yen 128 rupiah. Mata uang tertingginya itu 10.000. Jadi kalau kita kali Bapak Ibu, 1 lembar mata uang yen yang 10.000 itu, kalau di Indonesia pada tahun lalu itu 1.280.000 Bapak Ibu. 1 lembar tuh ja. Padahal kalau Indonesia kan 10.000 ya paling beli bakso ya seporsi Bapak Ibu. Tapi kalau 10.000 yen di sana tuh udah 1,2. Jadi memang tinggi dia Bapak Ibu. Termasuk tinggi biaya hidupnya. Kemudian ada di sini penginapan. Penginapan Bapak Ibu, kebenaran kita waktu itu tinggal di hotel Bapak Ibu. Jadi pemerintah yang bayar semua gitu Bapak Ibu. Kalau berapa itunya spesifiknya tidak diberitahu ke kami, cuma saya nggak ingin menyebut ya Bapak Ibu berapa waktu itu kami habisnya per orang, soalnya agak tinggi dia Bapak Ibu, jadi nggak cocok disebut Bapak Ibu. Kemudian mengenai transportasi, jadi transportasi juga Bapak Ibu agak terkejut juga kita di sana. Kami kira tuh banyak taksi atau bis kah? Ternyata enggak Bapak Ibu. Kita pakai subway, kereta api bawah tanah. Jadi yang ada di situ adalah sepeda Bapak Ibu. Bahkan parkiran sepeda ada. Di kampusnya kami bingung juga. Padahal itu kan kampus pendidikan. Dia termasuk yang terbaik lah di Jepang. Namanya kan Nagoya University. Terus waktu itu mengenai transportasinya sama sekali nggak pernah kami, termasuk saya Bapak Ibu, peserta itu kami rata-rata kan menggunakan itu dia Bapak Ibu, apa namanya, subway, kereta api bawah tanah. Nanti kita itu dikasih seperti kertas-kertas, apa namanya, tiket-tiket gitu. Tapi kita kasih juga dulu dia uang atau koin di dalam seperti apa namanya itu, ada tempat lah Bapak Ibu kita masukkan koin gitu ya kan, nanti keluar tiket gitu ya kan, tiketnya kita kasih gitulah. Intinya jangan salah jalur Bapak Ibu, karena di sana ternyata pakai kode-kode, ada dia yang kuning itu jalan kemana gitu, ada yang ungu kemana gitu. Seperti kita kan tinggalnya itu di Nagoya Daigaku gitu ya kan, ke situ aja. Kemarin sih ada petugas yang membantu kita ya Bapak Ibu, dia mahasiswa di Jepang tetapi orang Indonesia gitu Bapak Ibu. Kemudian makanan. Makanan maaf ya Bapak Ibu, ini agak sensitif tapi saya jelaskan karena pengen tahu ya Bapak Ibu. Kalau di Jepang, maaf ada kan kalau ada
tulisan pot Bapak Ibu itu dia ndak halal. Jadi di sana itu dibagi juga halal dengan nggak halal. Jadi karena kita mayoritas di sana ya kan saat itu ya kan maaf Muslim ya kan. Jadi awal kita makan di sana dikasihlah kita kebab Bapak Ibu. Jadi waktu pertama kali kuliah kan, masuklah kita kuliah. Ada memang di bawah agak jalan ke bawah itu kebab gitu kan. Ternyata kebab itu banyak usus-usus sapi dibuat Bapak Ibu. Ternyata kita semua tuh sama instrukturnya itu nggak selera makan Bapak Ibu. Jadi karena satu pun tak ada makan, diputuskanlah kita mengganti ke restoran Indonesia gitu. Tapi Bapak Ibu lumayan mahal Bapak Ibu. Bakso itu sekitar 100.000 Bapak Ibu satu porsi di sana ya Bapak Ibu. Tapi itu mata uang kalau di Indonesia kan Bapak Ibu gitu. Kemudian di sana dijelaskan juga Bapak Ibu, kalau kita masuk kampus kan Bapak Ibu, sebenarnya saya terkejut juga awalnya tuh. Masuk gitu rame kali orang tapi diam gitu, hening, nggak ada suara gitu. Jadi kalau makan tuh kita baris, nanti dikasih tahu. Pakai kita sebagian kan Bapak Ibu mendominasi sana kemarin, kita pakai bahasa Inggris gitu kan. Kalaupun ada senseinya dalam bahasa Jepang itu ditranslate juga gitu. Jadi nanti mereka jelaskan, jadi mereka bilang itu nggak halal, ini halal. Jadi ada juga dia mie yang halal, ada nggak? Karena ada minyak tertentu yang nggak halal gitu Bapak Ibu. Itu mengenai makanan. Tapi ada kok makanan Indonesia di sana Bapak Ibu, cuma harganya memang tergolong mahal Bapak Ibu. Ya udah sampai di situ Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada nih Bu. Iya Kak? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung di fitur chatting itu boleh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau nanya langsung nanti bisa angkat tangan. Maksud saya bisa di raise your hand. Bapak Ibu, saya ini tadi ada pertanyaan itu kan mengenai transportasi kan? Ya, silakan. Saya tambahkan lagi ya, kalau di sana sepeda itu itulah transportasi mereka yang nomor 1 dibilang. Maka kami juga agak heran kemarin negara Jepang itu adalah penghasil nomor 2 kendaraan terbesar di dunia Bapak Ibu. Namun pemakai nomor 2 terkecil dari atas Bapak Ibu. Jadi waktu kita di sana itu bahkan dosen pun dia maaf yang udah profesor gitu semua pakai sepeda. Dan saya pernah pakai sepedanya Bapak. Saya pinjam gitu kan sama instrukturnya. Sensei saya pakai gitu kan. Ya boleh katanya. Saya tanya berapa harga sepedanya? 16 juta katanya Bapak Ibu. Jadi dia nggak kayak sepeda kita. Saya penasaran kenapa bisa sampai 16 juta gitu Bapak Ibu. Ternyata sepeda itu saat naik ke puncak Bapak Ibu, dia itu kita gas aja dia naik gitu loh. Biasanya kan kalau dia sepeda biasa itu kan kalau udah mau naik itu bisa mundur kita Bapak Ibu. Ini enggak gitu. Jadi transportasi yang paling dipakai orang itu adalah sepeda. Bahkan di sana itu banyak tempat peminjaman sepeda gitu Bapak Ibu. Bahkan parkir untuk motor nggak ada Bapak Ibu. Yang ada itu parkir untuk sepeda gitu Bapak Ibu. Jadi di sana juga ada sebenarnya taksi. Tetapi taksinya disengaja mahal Bapak Ibu. Biar tidak banyak orang yang menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran udara. Itulah gasnya itu Bapak Ibu. Makanya di sana ini yang paling saya senang dari sana ya Bapak Ibu. Semua metode atau materi pelajaran pada akhirnya itu hanya satu kata mereka. To save the world kata dia. Untuk menyelamatkan dunia gitu Bapak Ibu. Dari generasi ke generasi gitu. Jadi makanya pendidikan di sana itu kan antara orang tua, pemerintah, anak itu sendiri, masyarakat saling mendukung gitu Bapak Ibu. Saling mendukung pendidikan dan menjaga alam gitu Bapak Ibu. Makanya di sana
kalau kemarin saya jelaskan itu kan nggak bisa buang sampah, bahkan kita harus membedakan mana sampah yang organik, anorganik, bahkan tutup-tutupnya itu juga, tutup botolnya itu disusun rapi. Mana yang sampah untuk jadi bisa dibuat untuk di kebun gitu. Jadi semua kita jelaskan gitu. Bahkan makanya kalau buang sampah pun mikir gitu, yang plastik ke sebelah sini, yang kertas sebelah sini gitu Bapak Ibu. Jadi di sana itu transportasinya itu ya Bapak Ibu, katanya untuk setelah saya pelajari sih yang dibilang senseinya itu ya to save the world kata dia, menyelamatkan bumi ini katanya gitu Bapak Ibu. Jadi mereka itu belajar sudah sampai ke sana pemikirannya gitu. Itu tambahan dari saya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Halo, selamat malam Bu Julia. Halo Bu, selamat malam. Silakan Bu. Iya, ini saya dengan Bu Dwi Woro Indarini. Saya ingin menanyakan, kalau di negara Jepang itu mayoritas penduduknya itu menggunakan bahasa Jepang atau bahasa Inggris, Bu? Karena setahu saya untuk orang asing itu yang datang ke sana itu lebih mayoritas menggunakan bahasa Jepang karena orang Jepang itu lebih dominan menyukai bahasanya sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Iya, atas pertanyaannya. sama-sama, Bu. Itu benar Bu. Jadi kan waktu kita ke sana Bapak Ibu, kalau untuk pengantar bahasa Jepang, dia jarilah contohnya kan. Watashi wa Julia des, watashi wa Indonesia no wakarimasu arigatou gozaimashita. Yang kalau hal-hal seperti itu dari awal memang tuh diajarkan lah Bapak Ibu. Dan enggak pun diajarkan Bapak Ibu kan adanya perasaan kita tuh, aduh macam mana lah nanti di sana kata pengantar pun enggak tahu gitu. Jadi kemarin itu kita memang di sana hampir 90% lah dibilang bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau ada pun mereka senseinya pakai bahasa Jepang itu ditranslate lagi ke bahasa Indonesia. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, kebenaran dosen yang mengajar di sana Bapak itu banyaknya dari Amerika Serikat sebenarnya. Ada 3 dosen itu yang mengajar itu dari Colorado. Itu juga dari Amerika Serikat. Central Dolly juga dari Amerika Serikat. Terus Megawon juga dari Amerika Serikat. Ya, kalau memang Jepangnya ada gitu. Tapi kemarin itu banyak praktiknya kita dengan orang Amerika juga gitu Bapak Ibu. Dan memang dari segi bahasa, saya pernah nanya juga kan dengan mahasiswa Indonesia yang berada di sana. Kenapa mereka itu tidak mau agak cenderung kurang apa gitu ya, belajar bahasa asing gitu selain bahasa mereka. Iya, orang itu memang sangat mencintai budayanya gitu ya. Kalau kamu memang pengen tahu mengenai Jepang lebih banyak, ya udah harus memang belajar bahasa Jepang gitu. Jadi memang iya betul itu Bu, harus kita itu dekat-dekat dengan bahasa mereka. Setidaknya kan Bapak Ibu, waktu kita pagi hari kan baru buka pintu, otomatis itu kan Bu langsung lah, ohayo gozaimasu ketika kita pun pada tunduk ikut-ikut lah Bu, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ya semua hal-hal kayak gitu minimal kita tahu lah, dicampur bahasa Inggrisnya. Terus Bapak Ibu, bahasa yang paling mujarab di sana itu adalah bahasa isyarat Bapak Ibu. Kalau udah nggak tahu lagi bahasa Jepangnya, kita kan dikasih translator apa tuh di Google tuh kami ambil itu untuk penerjemah bahasa Jepang itu juga kadang tuh nggak sesuai, bahasa Inggris pun nggak tahu ya, kadang kita pakai tangan gitu Bapak Ibu nunjuk apa gitu. Jadi memang benar Ibu bilang tadi, mereka itu maaf Bu tidak cenderung sekali gitu Bapak Ibu mau mempelajari bahasa asing karena mereka sangat cinta dengan bahasanya. Kalau ingin belajar bahasa dengan kami, ya udah kalian itu harus belajar bahasa Jepang kayak gitu kira-kira Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu mereka kurang tidak terlalu apa kali gitu Bapak Ibu. Saya lihat kemarin tuh nggak pasti kali gitu bahasa Inggrisnya. Namun ada juga sebenarnya yang bisa. Dan saya tanya lagi apa alasannya mereka kurang gitu kan? Mereka itu banyakan diajari dia secara struktur katanya, struktur, grammar, tata bahasa. Namun secara conversation
nggak terlalu ditekankan. Padahal kan bahasa Inggris Bapak Ibu kan conversation-nya itu yang lebih ditekankan biar bisa terbiasa berkomunikasi gitu Bapak Ibu. Itu penjelasan saya Bapak Ibu. Baik Bu, ada yang nanya ya Bu Renata Sekalahi, beliau bertanya, apa menurut Ibu kesamaan pendidikan di Jepang dengan di Indonesia dan berapa persen kesamaannya? Gitu. Silakan. Terima kasih Ibu Renata atas pertanyaannya. Apa kesamaannya gitu ya? Bapak Ibu, ada banyak kesamaannya. Sewaktu kita di sana itu hal yang paling utama adalah etika Bapak Ibu. Indonesia itu kan terkenal dengan ramah tamah gitu kan. Di Jepang juga gitu Bapak Ibu. Beda waktu itu kita kan transit di kita transit di satu negara gitu kan. Agak kita ngelihatnya tuh sepanjang waktu tuh agak ya biasa agak cuek gitu. Ada lagi pernah saya transit Bapak Ibu ke luar negeri kan agak bagaimana gitu. Kesapaannya agak kurang gitu. Tapi kalau Indonesia kan dari segi etika kita ini kan masih disalam orang tuanya mau ke sekolah gitu kan. Gitu juga lah di sana. Jadi dari segi etika ada dia kesamaan dalam hal menghargai orang yang lebih tua. Bahkan Bapak Ibu dalam etika ini waktu kita di subway contohnya kereta api bawah tanah. Nanti tuh nggak bisa tuh kalau contohnya kan nenek-nenek berdiri kan, nenek-nenek berdiri. Nggak boleh kita Bapak Ibu udah duduk kita di situ, biasanya itu mereka langsung punya kesadaran, langsung nyuruh nenek tadi duduk gitu. Atau orang hamil kan Bapak Ibu, nanti kalau dia pun nanti udah duduk, nanti dia itu langsung sadar, silahkan duduk Bu, kayak gitu. Jadi kita juga diajari gitu. Dari segi etika ada kesamaannya saya lihat Bapak Ibu, ramah tamahnya gitu Bapak Ibu. Jadi ada dia yang kita datangi negara gitu Bapak Ibu, sapanya pun ya memang dia lugas gitu. Secara apa namanya? Tegasnya ya dikerjakannya kerjanya, tetapi keramah tamahan. Contoh kan kayak di satu negara yang lain, langsung ditawarkan dia, "May I help you?" gitu Bapak Ibu. Jadi dari pendidikan moralnya itu masih termasuk ada kesamaan Bapak Ibu. Itu yang memang kami rasakan juga di sana. Karena kan kalau anak Indonesia kalau ke sekolah itu biasa ya Bapak Ibu, nyalam dulu. Di sana juga kayak gitu Bapak Ibu, bahkan sangat menghormati orang tuanya gitu. Kemudian dulu juga kan Bapak Ibu di Indonesia pada tahun-tahun lalu maju kok pendidikan Indonesia. Buktinya tahun-tahun 90-an ya Bapak Ibu. Malaysia itu kan merekrut guru dari Indonesia sebenarnya. Sebenarnya banyak kemajuan akan pendidikan kita. Namun itulah terkadang banyak faktor yang menyebabkan jadi agak menurun ya Bapak Ibu. Begitu juga sebenarnya dengan di Jepang. Kesamaannya dulu Bapak Ibu, saya pernah tanya sama senseinya. Bagaimana menurut Bapak lokasi tempat saya ngajar nih? Saya tunjuk kalau Bapak Ibu waktu saya ke Sipiluk kan Bapak Ibu. Hancur kali jalannya. Langsung katanya gini, 30 years ago, Japan is like a country, katanya. Kira-kira itu dia bilangnya 30 tahun lalu, samanya kita. Samanya keadaan kita. Pendidikan kita pun merosot. Just like your country, katanya. But bersama-sama lah, together, kata dia. Sama antara Anda, guru, masyarakat, pemerintah itu sama, kerja sama, kata dia gitu. Pasti bisa, 30 tahun lalu katanya. Makanya Bapak Ibu, ada aja sebenarnya kesamaan pendidikan yang dulu gitu ya kan. Tapi memang sekarang kalau saya lihat kereta api bawah tanahnya itu apalagi 2 lantai ke bawah Bapak Ibu kan, memang jauh tertinggal kita. Tapi saya percaya kok guru-guru Indonesia pasti bisa mencerdaskan biar pintar anak-anaknya Bapak Ibu. Kalau dari segi persentase, Ibu Renata, saya belum bisa menyatakan persentasenya karena sejujurnya saya belum
pernah membuat penelitian untuk itu ya, Bu. Nanti saya tanya lagi yang berwenang menjawabnya ya, Bu. Tentang berapa persen gitu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bu Julia mungkin bisa sampaikan closing statement-nya, poin-poinnya. Silakan. Iya, Bapak Ibu, mengenai model pembelajaran RADE ini sebenarnya ini adalah ilmu baru begitu ya. Namun tidak dipaksakan kepada Bapak Ibu. Itu kembali ke Bapak Ibu gitu. Apakah menggunakannya atau enggak. Tetapi pemerintah melalui perwakilan itu memberikan saran. Inilah model yang mungkin bisa diterapkan baik, tetapi bisa juga mungkin ada kendala, tapi kepada Bapak Ibu lah diserahkan bagaimana menyelesaikannya gitu. Kemudian Bapak Ibu ada tadi di awal itu bagaimana kita merangkul teman-teman gitu ya kan Bapak Ibu. Kita imbaskan juga ilmu kita, jangan sampai selesai webinarnya kan Bapak Ibu udah selesai gitu. Kalau bisa itu teman-teman lain juga dikasih tahu ini materinya ini gitu loh. Setidaknya berbagi kebaikan gitu Bapak Ibu. Biar sama-sama tahu kita, jangan ada kawan itu yang tertinggal di belakang gitu ya kan. Kalaupun katanya nanti, ini kali katanya. Itu soal belakang Bapak Ibu. Pokoknya give the best from yourself gitu aja. Pokoknya beri yang terbaik. Karena kalau kita beri yang terbaik, kita juga akan jadi yang terbaik gitu ya Bapak Ibu. Saya rasa sampai di situlah penjelasan saya malam ini. Nanti kalau memang materinya selesai dengan angkatan kedua, saya bisa kirimkan ya Bapak Ibu apa yang Ibu perlukan, mana tahu bisa saya bantu dan saya minta dari dosen pengampu. Terima kasih. Baik, demikianlah Bapak Ibu kegiatan kita pada malam hari ini webinar Kabupaten Sintang. Baik, mungkin Pak Nuryanto ada yang disampaikan? Halo Pak Nur. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Julia telah menyampaikan pemaparan materinya tadi. Untuk materi Bu Julia nanti saya bisa kirimkan link OneDrive-nya. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di IG bisa nanti langsung di grup IG-nya, ataupun yang peserta malam hari ini nanti saya kirim di chat-nya. Jadi walaupun webinarnya udah di close, nanti bisa dicari lagi di chat meeting pada malam hari ini. Jadi linknya nanti langsung aja di situ. Seperti itu. Mungkin itu aja Pak Satim, silahkan dilanjutkan kembali. Ya. Baik, demikianlah Bapak Ibu kegiatan kita webinar pendidikan Sintang dengan pemateri Ibu Julia Roli Senang Banera. Beliau adalah Duta Sains P4TK IPA dan sehari-hari beliau bertugas di SDN 24 Kenyang Kapuas. Tadi sudah panjang lebar beliau menyampaikan tentang model pembelajaran Radek orientasi engineering. Bapak Ibu, jadi apapun model pembelajaran, jika memang kita mampu menerapkan dan kemudian ada daya dukung juga di sekolah, tentu akan bermanfaat bagi pembangunan pendidikan di masa depan. Demikianlah Bapak Ibu, kita akan ketemu kembali di webinar pendidikan Sintang pada materi-materi berikutnya. Jangan lewatkan kegiatan-kegiatan Kabupaten Sintang dan semoga bermanfaat bagi dunia pendidikan Kabupaten Sintang. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.